lakukan klarifikasi, kemudian nanti barulah muncullah yang namanya daftar calon tetap. Kapan itu? Nanti di Oktober atau November. Jadi jadwal ataupun tahapan pencalonan ini sungguh masih sangat panjang tahapannya. Karenanya kepada masyarakat kami tetap menghimbau untuk juga sekiranya ada masukan atau tanggapan nanti pada tahapannya bisa disampaikan kepada KPU Kota Depok. Kota Depok telah menerima satu lagi partai politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota, yaitu tadi telah datang sekitar jam 10 kurang, itu partai PDIP Kota Depok. Mereka datang dengan seluruh bakal caleg ke kantor KPU Kota Depok dan mengajukan sebanyak 50 orang bakal calon anggota DPRD Kota Depok dari PDIP. Dan perlu diketahui rencananya nanti siang itu ada 2 partai lagi, yaitu Partai Demokrat dan Nasdem. Rencananya ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Nah kemudian dari sejak tanggal 1 sampai dengan hari ini, itu berarti sudah ada 3 partai politik yang melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota ke KPU Kota Depok, yaitu Partai PKS, kemudian Hanura, dan tadi adalah PDIP. Jadi masih menyisakan 15 partai politik lagi yang belum melakukan pengajuan bakal caleg ke kantor KPU Kota Depok. Dan mereka sudah rata-rata menyampaikan, semuanya sudah menyampaikan jadwal kedatangan pada tanggal dan jam berapa, dan semua sudah melakukan konfirmasi kepada KPU Kota Depok, dan memang akan agak padat itu mulai dari besok Sabtu dan Minggu. Jadi 3 hari ke depan memang kantor KPU Kota Depok dia akan agak padat karena ada lebih dari 3 partai dalam 1 hari yang akan mengajukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota ke kantor kami, kantor KPU Kota. Tadi kan ada 50 caleg yang biasa yang PDIP itu, gimana statusnya itu diterima apa gimana? Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei yang akan datang, kami sifatnya menerima pengajuan, belum melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon. Verifikasi akan kami lakukan mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni. Jadi masih cukup waktu, kami nanti akan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan administrasi bakal calon yang sudah disampaikan kepada kami oleh para pimpinan partai politik. Jadi hari ini dan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 kami hanya menerima 14 Mei ini hanya menerima pengajuannya saja ya. Jadi belum melakukan verifikasi administrasinya. Tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni baru kami akan lakukan verifikasi administrasi. Kalau dari bakal menjadi calon itu prosesnya gimana, Ketua? Jadi setelah partai politik melakukan pengajuan bakal calonnya, calon anggota DPRD kotanya dari tanggal 1 sampai 14 Mei tadi, kami akan lakukan verifikasi administrasi. Setelah itu kami akan kalau misalnya perlu ada perbaikan persyaratan, maka kami berikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki ataupun melakukan perbaikan. Setelah itu nanti akan muncul yang namanya daftar calon sementara. Daftar calon sementara atau DCS, di mana DCS ini nanti kita akan umumkan. Sekaligus juga di situ ada sarana wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan masukan dan tanggapan. Jadi pada saat pengumuman DCS nanti, masyarakat bisa menyampaikan tanggapan dan masukan kepada kami. Berapa hari itu? Itu nanti kita lihat jadwal secara detailnya ya. Nah setelah itu kami kalau misalnya ada tanggapan ataupun masukan dari masyarakat,
kami lakukan yang namanya klarifikasi. Setelah dilakukan klarifikasi, kemudian nanti barulah muncullah yang namanya daftar calon tetap. Kapan itu? Nanti di Oktober atau November. Jadi jadwal ataupun tahapan pencalonan ini sungguh masih sangat panjang tahapannya. Karenanya kepada masyarakat kami tetap menghimbau untuk juga sekiranya ada masukan atau tanggapan nanti pada tahapannya bisa disampaikan kepada KPU. Contohnya apa itu biasanya? Ya bisa saja misalnya dari track record dari bakal calegnya itu yang ada masalah mungkin, atau ada sesuatu yang dianggap atau diduga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal-hal seperti itu bisa disampaikan kepada KPU Kota Depok nanti pada masa tanggapan dan masukan masyarakat setelah kami umumkan daftar calon sementara. Itu bisa dibatalkan nggak? Ketika pada saat proses klarifikasi, kemudian yang bersangkutan betul mengakui, misalnya ya memang ada kekurangan di situ, kemudian oleh partai politiknya ditarik, bisa saja. Bisa diganti lagi. Diganti. Dalam KPU Depok melaporkan ke parpolnya gitu. Ya, jadi dalam proses itu tentu harapannya itu setelah kami menerima masukan tadi, kami akan meminta klarifikasi dari partai politik, dari si bakal caleg gitu ya. Jadi diklarifikasi terlebih dahulu. Jika memang wah ini ternyata seseorang yang sudah memang dianggap tidak layak ataupun tidak diakomodir kemudian oleh caleg untuk maju, ya bisa saja diganti. Itu yang mencoret itu KPU apa parpolnya? Partai politik. Jadi tetap komando kewenangan ada di partai politik. Atas rekomendasi KPU. Atas rekomendasi dari kita. Nah, kemudian karena kan yang namanya peserta pemilu itu partai politik, Pak. Partai politik. Jadi partai politiklah yang selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan KPU sebagai penyelenggara. Ketua, makasih banyak atas waktunya.